Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan media pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Mulikerti bagi kelas 7 semester genap dengan materi berempati itu mudah, menghormati itu indah. Mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi tentang empati ini kompetensi dasarnya pertama memahami makna empati terhadap sesama sesuai kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 8 dan hadis terkait. Yang kedua, mencontohkan perilaku empati terhadap sesama sesuai kandungan Surah An-Nisa ayat 8 dan hadis terkait. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan pengertian empati, pentingnya empati, dalil nakli empati, hikmah empati, makna hormat kepada orang tua, dalil nakli, kemudian perilaku hormat kepada orang tua dan guru, serta memiliki perilaku empati terhadap sesama. Untuk itu mari kita sama-sama baca ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 8 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin warzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 8. Berikutnya kita sama-sama baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minin lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Akhrajahul Bukhari. Artinya dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini anak-anakku sekalian, gambaran cermin perilaku empati. Gambar yang pertama, ada anak kecil ibu-ibu lagi menggotong kotak amal sumbangan bencana. Kemudian ibu-ibu yang ada di sebelahnya ini sedang memegang habis menerima bantuan sumbangan sembako. Kemudian bang bawah anak OSIS, barangkali ketua OSIS, sedang keliling meminta bantuan kepada rekan-rekannya untuk bantuan bencana di Sulawesi atau di Kalimantan. Ini adalah cerminan perilaku sifat empati. Jadi apa itu berempati? Mari berempati. Keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan orang lain lalu bertindak untuk membantunya. Jadi, sifat empati ini dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan orang empati ini mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Kemudian menjadi orang lain yang merasakan seperti diri kita sendiri. Kemudian perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus peka terhadap perasaan orang lain, membayangkan seandainya aku adalah dia, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Nah, ini adalah salah satu
wujud orang berbakti kepada orang tua. Apa itu menghormati orang tua? Kenapa orang tua harus dihormati? Karena ibu itu adalah yang mengandung kita, menyusui kita, memelihara kita, membesarkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, memberikan kasih sayang yang penuh dengan keikhlasan tanpa meminta balasan. Nah, ini ayat Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian ini hadisnya kaitannya dengan menghormati kedua orang tua. Perilaku menghormati kedua orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, memperlakukannya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya, membahagiakan keduanya. Adapun orang tua yang sudah meninggal, tentu ini kewajiban kita yang masih hidup. Jika keduanya muslim dapat mendoakan, mohon ampunan, melaksanakan wasiatnya, menyambung silaturahmi yang biasa dilakukan orang tuanya, menjaga nama baik mereka. Oleh karena itu, mari kita menghormati guru. Kenapa guru? Guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Jadi caranya kalau bertemu mengucapkan salam, memperhatikan bila diajak bicara, rendah hati, sopan, menghargai, melaksanakan nasihatnya, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas meskipun kita dalam suasana COVID-19. Dengan pembelajaran jarak jauh tetap harus kita laksanakan. Kalau ada tugas dikerjakan. Nah, itu adalah mengenai empati dan rasa hormat kepada kedua orang tua dan guru. Kita wajib memelihara dan menjaga bagaimanapun itu adalah orang tua kita. Yang terakhir, jangan lupa untuk memperdalam materi ini. Kalian pelajari lagi pada buku paket dan jangan lupa kerjakan tugas pengetahuannya dan tugas keterampilan. Tugas pengetahuan ini tidak usah dikumpulkan, cukup dikerjakan di Google Classroom. Sedangkan tugas keterampilan ini dikumpulkan, diupload melalui Google Classroom. Apa? Pertama, buat cerita tentang menghormati orang tua dan guru yang pernah kalian lakukan. Bisa dalam kertas lembar atau 1 halaman. Kamu foto, kamu upload di Google Classroom. Yang kedua, buat lagi kamu tabel seperti ini, kemudian isi tabelnya. Apa? Perilaku empati yang pernah kamu lakukan. Perilaku empati pernah, contoh, tulis di sini nomor 1, menolong atau memberikan sumbangan kepada peminta-minta di depan rumah. Kemudian menghormati orang tua dan guru, apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah contoh dari menghormati orang tua. Oke, barangkali itu saja pertemuan kali